Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virial Azariana Sera, NIM 2019 10 11 03 11189 dari Manajemen Law Firm kelas B. Dengan dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani, SH, SHI, M.Hom. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pertemuan 9, yaitu dasar-dasar manajemen law firm. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Penulis Buhani Jainun mengajukan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, yaitu yang pertama, bahwa kebijaksanaan yang menjadi tujuan atau mission organisasi sudah harus ditentukan lebih dahulu. Yang kedua, bahwa semua pekerjaan sudah harus diperinci, direncanakan, serta diatur secara sistematis. Yang ketiga, bahwa tugas, kewajiban, dan tanggung jawab para petugas atau pejabat sudah harus diperinci sejelas-jelasnya. Yang keempat, bahwa metode dan prosedur yang tepat harus dikembangkan serta digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab menerangi tujuan organisasi. Yang kelima, sumber daya manusia atau SDM, dana dan bahan bukan material yang harus dibagi secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang memerlukan tanggung jawab yang menjadi tugas daripada masing-masing. Yang keenam yaitu bahwa pemberian tugas dan kewajiban harus pula disertai wewenang yang seimbang. Yang ketujuh, bahwa perlu adanya suatu struktur organisasi sebagai gambar dari hubungan-hubungan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat. Dan yang terakhir, bahwa diperlukan adanya pemimpin organisasi atau bagian organisasi yang memenuhi syarat kecakapan yang sesuai. Selanjutnya yaitu konsep manajemen atau manajemen konsep. Pandangan Mary Ann Altman tentang beberapa basic concept of management yang dapat diklasifikasi dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan itu memuat beban tugas dan tanggung jawab setiap staf atau pegawai atau lawyer yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen. Yang kedua ada organization yang diartikan sebagai tanggung jawab setiap person atau job in a group para pegawai kantor tersebut. Organization adalah development of human resources seperti peralatan, space capital, dan other asset. Yang ketiga ada activating yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu communication, adalah a prime function of management untuk memungkinkan arus informasi itu upward and downward melalui organisasi. Yang kedua adalah practice management atau controlling. Manajer harus mengawasi semua pegawai kantor secara penuh untuk mendapatkan feedback jika permasalahan atau jika corrective action diperlukan. Selanjutnya ada staffing and delegation. Pendelegasian tugas-tugas kepada lapisan pegawai, penanggung jawab terbawah, dan penentuan kompetensi tanggung jawab kepada setiap pegawai untuk terus bertumbuh adalah tanggung jawab penting dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya ada leadership, yaitu good manager. Itu memerlukan status kepemimpinan karena tanpa leadership, penanganan organisasi akan gagal. Dan yang terakhir ada marketing. Bagian yang berkaitan dengan penentuan dana pembelaan hukum dan penyerahan hasil pelayanan hukum atau legal service, hal itu tidak dapat dibiarkan menjadi direction para advokat secara individual. Yang keempat ada controlling, yang terdiri dua bagian yaitu review and evaluation dan juga control. Review and evaluation sangat diperlukan pengabdian pegawai dan penggunaan sumber lainnya untuk ditinjau dan dievaluasi setiap periode. Yang kedua ada kontrol, bagian suatu sistem yang berguna untuk memampukan manajemen mengikuti atau mengawasi kecenderungan dalam mengambil tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dan mencegah kejadian-kejadian tidak diinginkan, misalnya hilangnya batas waktu pelayanan atau hilangnya dana yang tersedia. Selanjutnya konsep fungsi manajemen. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan atau programming, yaitu fungsi awal manajemen adalah perencanaan yang menjadi pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu adalah fungsi manajemen yang mengelompokkan orang atau pegawai dan penentuan tugas para pegawai. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberikan perintah. Fungsi ini dapat menghindari penyimpangan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau evaluation. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk meneliti perkembangan aktivitas yang telah direncanakan, memerlukan penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya, serta mengambil tindakan korektif atau penyimpangan yang terjadi sebelum hal tersebut terlambat dilaksanakan. Bagaimana dengan konsep fungsi manajemen yang lebih luas? Yang pertama ada programming atau perencanaan yang terdiri visi misi law firm dan how to manage your law firm. Visi misi law firm. Payaman Simanjuntak mengemukakan visi misi daripada organisasi atau law firm itu dalam dua aspek.
yaitu yang pertama visi organisasi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu cita-cita, nilai-nilai dan keyakinan, dan misi yang diemban. Yang kedua ada peranan visi yang terdiri atas 5 unsur. Yang pertama adalah kompas pemberi arah, yang kedua penyatuan persepsi, yang ketiga menumbuhkan motivasi, yang keempat dasar perumusan kerja pokok dan status, dan yang terakhir adalah dasar penyusunan struktur organisasi dan uraian jabatan. Sejalan dengan unsur-unsur visi misi organisasi itu diperlukan pemahaman lebih lanjut terkait dengan daripada fungsi manajemen. Yang kedua ada how to manage your law firm. Jadi secara garis besar aspek perencanaan itu memuat visi atau misi law firm diikuti oleh program jangka pendek dan jangka panjang yang memuat uraian beban tugas dan tanggung jawab pegawai kantor. Ya, selanjutnya ya adalah bersamaan dengan goal setting atau keseluruhan perencanaan diperlukan penerapan metode SWOT, yaitu adalah strengths, yaitu kekuatan internal, kemampuan teknis, manajemen klien, kecepatan, dan personil pendukung. Yang kedua ada weakness, banyaknya service area, pengetahuan tentang dunia usaha, jangkauan atau tempat usaha, dan juga tarif. Yang ketiga ada opportunities, meningkatnya pekerjaan, menambah lawyer, dan memperbanyak training. Dan yang terakhir ada trades, yaitu meningkatnya cost, kompetitor, dan kualitas kerja. Penerapan metode ini diperlukan untuk menentukan positioning suatu kantor hukum dan atau menyusun strategi law firm ke depan serta memotivasi goal setting sebagaimana diuraikan di atas. Untuk organization atau pengorganisasian yaitu terdiri dari span of control, unity of control, specific assessment, delegation of authority commensurate with responsibility, dan untuk actuating atau pengelolaan terdiri dari pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan klien, dan pengelolaan profitabilitas. Dan untuk evaluasi yaitu menjamin pencapaian sasaran tujuan perusahaan dan untuk menunjukkan posisi dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan sehingga manajemen mampu mengindikasikan masalah-masalah yang sedang dihadapi antara lain gambaran keunggulan serta kelemahan dan potensi para pekerja di kantor. Nah, dengan telah memahami indikasi masalah yang dihadapi, manajemen akan dapat menyusun rencana kerja perusahaan selanjutnya antara lain yaitu peningkatan kinerja, yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pemberian kompensasi, yang keempat ada program peningkat produktivitas, yang kelima ada program kepegawaian, dan yang keenam menghindari perlakuan diskriminatif. Selanjutnya adalah company profile law firm. Biasanya company profile law firm ini akan sering kita jumpai ketika kita ingin mencari tahu lebih banyak terkait dengan law firm yang menjadi tujuan kita. Misalnya kita ada perkara. Kita ingin mempercayai perkara kita pada advokat atau lawyer yang pastinya kompeten pada bidangnya, sehingga kita eh, dapat mencari company profile law firm tersebut di internet, terus atau mengunjungi media-media yang sejatinya sudah menggambarkan daripada profil daripada law firm tersebut atau seperti Instagram, terus Twitter, terus Facebook dan lainnya. Biasanya company profile law firm ini sangat mudah kita temukan ketika kita langsung searching saja di internet seperti itu. Nah, biasanya company law firm itu terdiri daripada kata pengantar. Yang mana kata pengantar di sini itu menjelaskan sedikit tentang berdirinya law firm, pelayanannya seperti apa, terus jaringannya ini apakah hanya mencakup jaringannya dengan ruang lingkup wilayah lokal saja atau sudah sampai pada global. Yang kedua, di sini pastinya company law firm akan menjelaskan terkait dengan timnya. Yaitu di tim ini akan menjelaskan sedikit tentang biografi daripada setiap tim dan bidang yang dikuasai. Biasanya bukan hanya menjelaskan biografinya saja, tapi juga menjelaskan terkait dengan bidang apa sih yang dikuasai oleh masing-masing tim, masing-masing anggota ini seperti apa. Terus visi misi yaitu berisikan visi misi daripada law firm tersebut. Terus layanan atau service, yang mana layanan atau service ini itu dapat terdiri dari litigasi maupun non litigasi. Jadi law firm yang menjadi tujuan daripada seseorang ini, kita harus juga cari tahu bidang apa yang dikuasai. Terus layanannya apa saja. Contoh, misalnya dia melayani perkara-perkara baik di litigasi maupun di non litigasi seperti itu. Terus pengalaman. Nah, biasanya di company law firm ini di sini para advokat atau lawyer akan
menjelaskan terkait dengan pengalaman-pengalaman. Contoh, dia pada tahun sekian dan sampai sekian itu pernah menangani beberapa perkara perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Atau dipercayai untuk menangani perkara dari satu perusahaan yang mana perkara yang ditangani di perusahaan tersebut lebih daripada satu perkara. Yang artinya berarti perusahaan tersebut telah percaya pada law firm tersebut seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penutup. Biasanya penutup ini berisikan daripada kontak yang dapat dihubungi seperti email, LinkedIn, atau juga nomor telepon untuk informasi lebih lanjut mengenai daripada law firm tersebut. Dan juga berisikan terkait dengan alamat daripada kantor law firm tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.